Apa harga sebenarnya dari kedamaian abadi? Di bawah terik matahari kekaisaran Romawi, di antara pilar-pilar marmer yang menjulang agung dan kilauan emas yang melambangkan kejayaan sebuah peradaban, ada sebuah pertanyaan yang menghantui setiap penguasa. Apakah keagungan sebuah bangsa dibangun di atas pilar-pilar kebebasan, atau justru di atas fondasi ketakutan yang tak terlihat? Bayangkan, Anda berdiri di tengah keramaian pasar Forum Romanum pada abad kedua Masehi. Wangi rempah dari ujung dunia bercampur dengan peluh dan debu jalanan berbatu. Pedagang berteriak menawarkan sutra, anak-anak berlarian di antara roda kereta kuda, dan para filsuf berdebat di undakan timpul. Semuanya tampak bebas, namun di sudut-sudut paling terang sekalipun ada mata yang mengawasi, telinga yang mendengarkan, bayangan yang bernafas di balik jubah penjual gandum biasa. Mereka tidak membawa pedang yang terhunus atau mengenakan zirah emas legiun, melainkan senjata yang jauh lebih mematikan dan hening. Ketika sebuah kekaisaran terlalu masif untuk dikendalikan dengan sekedar ujung tombak, ia membutuhkan sesuatu yang bergerak tanpa suara di dalam nadinya sendiri. Kisah tentang bayangan di balik kejayaan Roma. Inilah CIA milik Romawi, cara kekaisaran memata-matai rakyatnya sendiri. Tataplah peta dunia kuno, di mana jalan-jalan paving Romawi membentang seperti jaring laba-laba raksasa menyatukan padang pasir Mesir yang gersang hingga kabut tebal di ujung Britania. Menjaga wilayah seluas ini tetap tunduk bukanlah tugas yang bisa diselesaikan oleh barisan perisai saja. Kaisar Hadrianus menyadari ini. Ia tahu, ancaman paling mematikan tidak selalu datang dari pasukan barbar di seberang sungai perbatasan, melainkan dari bisikan-bisikan pengkhianatan di dalam istananya sendiri, di rumah-rumah senator yang mewah, dan di kedai anggur yang lembab. Solusinya adalah sebuah jaringan intelijen yang begitu rahasia hingga mereka bersembunyi di tempat yang paling terbuka. Mereka dikenal sebagai frumentarii. Awalnya pria-pria berjubah linen sederhana ini hanyalah petugas logistik kekaisaran, para pengumpul gandum yang mendistribusikan ransum ke kem-kem militer di seluruh penjuru wilayah. Namun mobilitas mereka yang tak terbandingi dan akses tanpa batas ke setiap provinsi menjadikan mereka wadah yang sangat purna untuk sebuah misi baru. Bayangkan seorang frumentarius yang sedang bersandar di sebuah meja kayu yang lapuk di kedai yang riuh. Ia tampak seperti pedagang biasa yang kelelahan setelah perjalanan berminggu-minggu. Tangannya yang kapalan menggenggam cawan tanah liat berisi anggur asam. Matanya menatap kosong ke arah perapian. Namun di balik sikap santai itu, pikirannya mencatat setiap keluhan tajam tentang pajak dari para petani, setiap tawa sinis para prajurit tentang komandan mereka, dan setiap konspirasi yang digumamkan oleh para bangsawan. Mereka adalah mata dan telinga sang kaisar. Berbekal surat jalan dengan stempel lilin berlambang elang kekaisaran, mereka bisa memasuki kota manapun tanpa dicurigai. Laporan-laporan mereka ditulis rapi di atas gulungan papirus, dikirimkan melalui kuda-kuda tercepat melintasi jaringan pos kekaisaran, dan diletakkan langsung di atas meja pualam sang pemimpin dunia. Keberhasilan mereka mengubah sejarah intelijen, membuktikan bahwa spionase domestik bisa menjadi perisai yang tak tertandingi. Namun ada tragedi usang yang selalu mengintai di balik kekuatan absolut. Ketika Anda memberi segelintir orang wewenang untuk menembus setiap lapisan masyarakat tanpa pengawasan, bayangan itu perlahan mulai menelan tuannya sendiri. Cahaya keadilan Romawi meredup landup. Frumentarii, yang awalnya diciptakan untuk melindungi negara, terjerumus dalam godaan kuasa dan mulai menggunakan rahasia sebagai mata uang. Bayangkan raut wajah pucat seorang pedagang kaya di tengah malam yang dingin saat pintu kayunya diketuk pelan. Tidak ada tuduhan resmi, hanya senyum tipis dari seorang pria yang mengetahui dosa-dosa rahasianya, meminta kepingan emas sebagai ganti keheningan. Ketakutan menyebar seperti wabah di jalan-jalan kota. Rakyat mulai saling mencurigai, tetangga memata-matai tetangga, saudara melaporkan saudara. Label pembela negara berubah menjadi pembunuh berdarah dingin yang memeras rakyat di bawah perlindungan hukum. Hingga akhirnya, pada akhir abad ketiga, Kaisar Diokletianus mengambil langkah dramatis. Di bawah langit Romawi yang berawan kelabu gelap, Diokletianus membubarkan frumentarii untuk selama-lamanya, mencoba mencuci bersih nama kekaisaran dari tirani itu. Namun sejarah membuktikan bahwa sebuah negara superkuat tidak pernah benar-benar memejamkan matanya. Diokletianus hanya mengganti masker mereka. Muncullah agens ingrebis, birokrasi baru dengan seragam yang berbeda, namun membawa tujuan yang sama persis,
menjaga tatanan melalui mata tak terlihat. Sejarah bergema melintasi waktu, membawakan melodi yang sama dengan instrumen yang berbeda. Runtuhnya Romawi bukan berarti matinya gagasan mereka. Hari ini, ketika kita dikelilingi oleh lensa tak kasat mata dan sinyal yang merekam setiap jejak kita sedang menatap warisan langsung dari imperium kuno itu. Romawi mengajarkan dunia satu pelajaran yang abadi, bahwa peradaban yang agung senantiasa merasa membutuhkan pengawal di dalam kegelapan, meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan yang terus menutup pintu nurani kita hari ini. Sampai sejauh mana kita rela menyerahkan privasi kita demi ilusi sebuah keamanan yang sempurna. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di kisah sejarah dunia selanjutnya.